Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Korkori. Pada video ini kita mau melanjutkan kursus barbershop online. Ini kita yang di segmen kedua. Kita nanti akan membahas terkait analisis kepala seperti apa. Nah, oke teman-teman. Sebelum kita mulai video, jangan lupa teman-teman subscribe dulu agar channel ini terus berkembang, dan komen di bawah untuk pertanyaan-pertanyaan yang pengen teman-teman tahu. Jangan lupa tanyakan. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, untuk analisis kepala di part 2 ini kita mau membahas bagaimana bentuk-bentuk kepala, bentuk-bentuk model rambut yang perlu kita perhatikan dalam kita melakukan potong rambut di customer kita. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah potongan sebelumnya. Jadi potongan sebelumnya itu adalah biasanya dari customer datang ke tempat kita, itu mereka sudah rambutnya udah panjang, kemudian bentuknya sudah kelihatan, dan kita lihat oh potongannya seperti apa sih sebelumnya, kita tanyakan ke customer. Nah, jenis potongannya, modelnya apakah ada tublok, ada undercut, segala macam kita lihat dulu. Kemudian dari customer sendiri pengen potong rambut yang seperti apa. Kemudian kalau ada sesuatu kita berikan edukasi ke customer. Nah, edukasi itu biasanya kita melihat bentuk rambutnya seperti apa. Apakah dia nanti belahnya ke kiri ataupun ke kanan, kita lihat dari mana, dari pusaran kepala, pusaran rambut yang itu biasanya ada putaran, itu 1, 2 atau 3, kita lihat dulu bentuknya seperti apa sambil kita coba sisir hingga waktu menyisir itu kita berinteraksi dengan pelanggan kita. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah jenis rambutnya dari customer kita itu seperti apa. Apakah rambutnya itu lurus, rambutnya keriting, rambutnya itu keribu. Nah, itu perlu kita perhatikan juga. Kira-kira dengan potongan yang customer minta itu sesuai tidak dengan tipe rambut yang mereka punya. Jangan sampai kita sebagai seorang barberman, tukang potong, itu kita tidak bisa mengedukasi customer kita gitu. Nah, setelah kira-kira kita sudah melihat jenis potongan yang sebelumnya, kemudian kita tanyakan ke customer kita pengennya seperti apa, bentuk rambutnya seperti apa, cocok atau tidak, baru kita tanyakan kira-kira seperti apa sih gitu kan. Oke, setelah kita tanyakan ke customer kita model rambut sebelumnya itu seperti apa, pengennya seperti apa, kemudian jenis rambutnya itu apa, maka kita akan melakukan proses parting. Dan proses parting ada 2 bagian yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah end point. End point itu yang mana sih? End point itu yang ini teman-teman. Ini kan hurufnya seperti M nih. Ini namanya end point. Nanti fungsinya untuk apa? End point itu adalah untuk membagi area proses pengerjaan atas dengan proses pengerjaan samping. Sehingga nanti di proses parting seperti ini, di end point biasanya kita nanti ambil yang area sini, kemudian kita sisir yang sini juga. Di sini kita sisir, kita bagi antara pengerjaan samping dan pengerjaan atas, kayak gitu teman-teman. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua adalah V-point. V-point itu yang mana sih? V-point itu yang ini teman-teman. Lihat. Ini V-point karena bentuknya seperti V, seperti V lah, V. Ini nanti untuk proses pengerjaan samping kita perlu perhatikan V-point. Apa yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah tebal tipis pengerjaan. Tebal tipis pengerjaan biasanya nanti kita akan sesuaikan dengan
penggunaan sepatu pada clippernya. Apakah mereka mau pakai yang taper ataupun yang klasik atau yang fade, nanti dari tebal tipisnya itu. Kemudian yang perlu diperhatikan pada viewpoint yang kedua adalah tinggi rendahnya titik layernya. Titik layernya seperti apa? Jadi kalau di viewpoint ini biasanya kalau setinggi titik viewpoint itu biasanya kita nyebutnya itu middle. Kemudian kalau di bawahnya itu low, kalau yang di atas viewpoint itu biasanya kita nyebutnya high. Jadi ada low, mid, high kayak gitu. Dan nanti itu nanti akan kita jadikan sebuah acuan dimana kalau kita sudah memotong rambut itu kita tahu, oh ternyata tipenya dari customer itu pengennya model rambut yang low itu di bawah, kemudian tipis itu, atau mid tipis, atau yang high taper, atau yang high klasik. Nah, tergantung dari permintaan dari customer dan model yang mereka inginkan seperti apa. Oke, untuk yang selanjutnya adalah nanti untuk proses pengerjaan atas seperti apa, nanti dari ini kita tanya ke customer dulu modelnya mau seperti apa, apakah mau spike atau di pompadour atau yang lainnya atau yang dirapikan aja. Nanti kita bisa tanyakan ketika proses analisis kepala ini, sehingga dalam analisis kepala kita banyak berinteraksi dengan customer kita. Selain itu kita bisa berinteraksi dengan customer kita sehingga kita bisa membuat chemistry dengan customer kita sehingga mereka merasa nyaman dan mereka nanti kan, oh ini tukang cukurnya barbernya bisa diajak ngobrol enak banget, mereka pintar, sehingga itulah yang jadi nilai tambah buat barbershop kita. Oke teman-teman, untuk segmen yang kedua ini saya rasa cukup. Kita nanti akan bahas lagi di video-video selanjutnya di proses pengerjaannya seperti apa. Nanti saya akan share lagi ke teman-teman. Tapi jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Oke teman-teman, gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komen. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.